Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Good morning everyone. How are you today? I hope you fun every day. Di sini Bapak Ahmad Jamarir akan mencoba menjelaskan mengenai kurban dan akikah. Adapun materi yang dibahas meliputi pertama, apa itu kurban, bagaimana tata cara kurban, dan bagaimana pembagian kurban. Pengen tahu lebih jelas? Kalau pengen tahu, kita lihat pembahasan berikut ini. Tujuan pembelajaran materi kurban dan akikah. Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan, peserta didik diharapkan mampu 1. Menjelaskan tata cara pelaksanaan kurban dan akikah dengan benar. 2. Mempraktekkan cara pelaksanaan kurban dan akikah dengan benar. 3. Menjelaskan hikmah kurban dan akikah dengan baik. Kurban menurut syariat ialah sesuatu yang disembelih dari binatang ternak yang berupa onta, sapi, dan kambing untuk mendekatkan diri kepada Allah yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Sedangkan akikah menurut istilah syara artinya menyembelih hewan ternak pada hari ke-7 hari kelahiran anak, yang pada hari itu anak diberi nama dan rambutnya dipotong. Menurut bahasa, akikah berarti pemotongan. Syarat-syarat kurban dan akikah. Syarat kurban yang pertama, harus binatang ternak seperti unta, sapi, kambing, dan biri-biri. 2. Unta berumur 6 tahun, sapi berumur 3 tahun, kambing dan biri-biri berumur 2 tahun. 3. Binatang yang dijadikan kurban tidak boleh binatang yang cacat. Adapun syarat-syarat akikah, yang pertama, hewan dari jenis kipsi atau domba atau kambing yang sehat. Umur kambing minimal 1 tahun. 2. Untuk anak laki-laki 2 ekor kambing dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. 3. Tidak cacat atau berpenyakit. Syarat sah penyembelian. 1. Binatangnya masih dalam keadaan hidup dan merupakan hewan yang halal untuk dimakan. 2. Penyembelihnya beragama Islam, sekurang-kurangnya mumajiz, berakal sehat, tidak buta, dengan sengaja dan membaca basmalah saat menyembelih. 3. Alat yang digunakan harus tajam, terbuat dari logam besi dan tidak syah dengan tulang, kuku, atau gigi. 4. Dilakukan pada urat leher sampai terputus saluran urat dan pernapasan, serta urat nadi leher bagian kanan dan kiri. Selanjutnya, sedangkan untuk hewan yang tidak dapat ditangkap atau liar, atau terjebur ke sumur atau terjepit lehernya, dibolehkan disembelih pada bagian mana saja. Terakhir, asalkan darahnya dapat mengalir keluar dan mempercepat kematiannya. Sunah-sunah dalam menyembelih hewan. Yang pertama, membaca takbir dan sholawat 3 kali saat menyembelih. 2. Sebelum disembelih, hewan direbahkan menghadap kiblat dengan tulang rusuk kiri berada di bagian bawah. 3. Memotong 2 urat nadi yang berada di kanan kiri leher. 4. Menyembelih pada pangkal atau dekat kepala hewan, sedangkan unta sunah pada libah, yaitu tempat menggantungkan kalung pada leher. Yang kelima, yang menyembelih sebaiknya laki-laki. Waktu pelaksanaan kurban dan akikah. Kurban hanya boleh dilaksanakan pada bulan Zulhijjah, sejak usai sholat Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah hingga hari Tasyrik 11
12 dan 13 Zulhijjah. Adapun akikoh, pelaksanaan akikoh disunatkan pada hari yang ke-7 dari kelahiran. Bila tidak bisa melaksanakannya, maka bisa pada hari yang ke-14. Dan bila tidak bisa, maka bisa dilaksanakan pada hari yang ke-21. Namun setelah 3 minggu masih tidak mampu, maka kapan saja pelaksanaannya bisa dilakukan dikala sudah mampu. Orang yang berhak menerima kurban. Pertama, orang-orang fakir miskin untuk mencukupi kebutuhan mereka pada hari itu. Kedua, diberikan oleh kerabat untuk menyambung silaturahmi. Tiga, diberikan oleh tetangga sebagai bantuan. 4. Sepertiga dimakan sendiri dan oleh keluarga. Keempat, pendistribusian daging kurban sebaiknya merupakan daging yang mentah. Hikmah dari kurban. Yang pertama, menambah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akan menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dengan berkorban berarti seseorang telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada dirinya. Yang keempat, dengan berkorban berarti seseorang telah berbakti kepada orang lain, di mana tolong-menolong, kasih-mengasihi, dan rasa solidaritas dan toleransi memang dianjurkan oleh agama Islam. Hukum akikoh. 1. Hukum akikoh ialah sunnah mu'akad, yaitu ibadah sunat yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Walaupun ada sebagian ulama berpendapat bahwa akikoh hukumnya wajib. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Hasan Basri dari Samurah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak tergadaikan dengan akikohnya. Berikutnya, jumlah hewan yang disembelih untuk anak laki-laki adalah 2 ekor kambing, sedangkan wanita adalah 1 ekor kambing. Adapun waktu penyembelihan akikoh dilakukan pada hari akikoh tersebut, yaitu pada hari yang ke-7. Diusahakan untuk memberi nama anak yang baik, sesuai sabda Rasulullah. Kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama-nama bapak kalian, maka indahkanlah nama-nama kalian. Hal-hal yang perlu dilakukan ketika menyambut kelahiran anak. 1. Mengazankan di telinga sebelah kanan anak yang baru lahir. 2. Membaca iqomah di telinga sebelah kirinya. 3. Membaca doa di kedua belah telinganya, contohnya membaca surat Al-Ikhlas. 4. Mengusap lelangit yang sang anak tersebut dengan benda-benda manis seperti buah. 5. Memberi nama anak tersebut dengan nama-nama yang baik pada hari ke-7 kelahirannya. Berikutnya, mengadakan jamuan dan doa tasyakuran atas kelahirannya. Selanjutnya, mencukur rambut sang anak tersebut selepas menyembelih akikoh untuknya. Dan yang terakhir, memberikan sedekah seberat rambut sang anak yang dicukur itu atau uang sama nilainya dengan perak atau emas tersebut. Hikmah akikoh. 1. Sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah mengaruniakan sang anak. 2. Mengabarkan kepada masyarakat umum tentang anugerah yang dikaruniakan oleh Allah. Ketiga, memuliakan kehidupan anak dengan perkara-perkara kebaikan. Keempat, mengeratkan hubungan silaturahim antara ahli-ahli masyarakat dengan keluarga yang dikaruniakan anak. Yang kelima, melahirkan rasa kegembiraan karena mendapat zuriat yang menempati sunnah Rasulullah. Terima kasih, demikian tadi pembahasan mengenai kurban dan akikoh. Semoga bisa
kalian pahami dan kalian praktekkan di kehidupan kalian bermasyarakat. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.